Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Jadi di video aku kali ini aku akan berbagi tips cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan benar. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jadi teman-teman, di zaman sekarang banyak banget umat muslim yang merasa bahwa menghafal Al-Quran dengan mudah dan benar itu sangat sulit dilakuin gitu. Padahal bisa aja kalau misalkan mereka berusaha dan berusaha. Namun meskipun begitu, banyak banget alasan mereka utarakan, yaitu umur yang sudah tua. Alasannya umur yang sudah tua itu kemampuan mengingat jadi semakin berkurang, kata mereka gitu. Padahal kalau misalkan di umur 25, di umur 30, kalau misalkan masih ada usaha pasti bisa gitu. Emang menghafal Al-Quran itu nggak mudah teman-teman. Kalau misalkan kita nggak bisa berusaha ngatur waktu atau berusaha benar-benar, ya menghafal Al-Quran itu cuman keinginan aja, nggak kecapai. Nah pasti kalian bertanya-tanya kan, gimana sih metode yang tepat untuk menghafal Al-Quran dengan benar dan tidak mudah lupa? Nah kali ini aku bakalan bahas gimana caranya menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah bagi pemula, dan beberapa tips yang mudah agar menghafal Al-Quran dan tidak mudah lupa. Menghafal Al-Quran adalah impian bagi setiap umat muslim. Tapi meskipun begitu, menghafal Al-Quran bukan perkara yang mudah bagi sebagian orang. Pernah nggak sih kalian mencoba menghafal Quran? Selalu diulang kata-katanya, tapi selalu hilang gitu. Nggak ketanam di otak juga gitu. Nah, kenapa? Kalian kenal Imam Syafi'i? Pasti kenal kan? Siapa sih yang gak kenal sama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar, Imam Mazhab Syafi'iyah, yang dijuluki Nasih al-Hadis atau pembela sunnah Nabi. Beliau bernama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau juga pernah mengalami gimana susahnya atau ngalamin kesulitan saat menghafal Al-Quran, teman-teman. Padahal beliau selalu menggunakan cara baru untuk menghafalkan Al-Quran sejak umur 7 tahun. Beliau juga pernah mengadu kepada gurunya. Beliau berkata, "Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi atau guruku tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan kepada ahli maksiat." Perkataan Imam Syafi'i ini bisa kita ambil di dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, segitu Imam Syafi'i yang sudah pintar dari kecil masih kesulitan untuk menghafal Al-Quran, teman-teman. Gimana dengan kita gitu? Jadi harus benar-benar dan jangan main-main. Nah, teman-teman, mungkin yang Imam Syafi'i rasain dulu itu yang kita rasain sekarang gitu. Ketika kita susah ngafal, mungkin aja kita ada maksiat ke Allah gitu, yang kita sadari atau yang kita tidak sadari sekalipun gitu. Jangankan maksiat yang besar, maksiat yang kecil atau dosa sekecil apapun itu bisa jadi penghalang kita untuk menghafalkan Al-Quran, teman-teman. Selain itu, Allah sudah menjamin loh
kalau ayat-ayat Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, teman-teman. Dan kalau misalkan masih susah untuk mempelajari atau menghafalkan Al-Quran, mungkin cara kita yang salah dan harus dirubah. Nah, teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana caranya atau tips menghafal Al-Quran dengan mudah dan benar. Yang pertama yaitu mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Nah, akrab dengan Al-Quran merupakan salah satu cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat, dan yang paling ampuh, teman-teman. Perbanyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan jangan pikirkan metode menghafal Al-Quran yang sulit terlebih dahulu, tapi pikirkan bagaimana caranya untuk memulai membaca Al-Quran 5 juz per hari atau harus menghafal 1 ayat per hari. Terus yang kedua, memperbaiki bacaan. Sebelum memulai cara menghafal Al-Quran, sangat penting untuk mengecek kembali kualitas bacaan yang kita miliki dan berikan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran agar hafalan kita menjadi lebih sempurna dan pahala yang didapat juga semakin berlipat. Hal ini juga perlu kita lakukan agar kita terhindar dari salah membaca dan membuat kekeliruan. Menghafal Al-Quran memang mempunyai keutamaan yang banyak, teman-teman. Tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Terus yang ketiga, sering melakukan murojaah atau mengulang bacaan. Semakin sering mengulang 1 ayat, maka akan semakin mudah ayat tersebut melekat di ingatan kita, teman-teman. Dan jangan terburu-buru menambah hafalan tanpa mengulang ayat sebelumnya berkali-kali. Hal ini untuk menghindari resiko kehilangan hafalan tersebut, dan sangat disarankan untuk mengulang atau murojaah sesering mungkin agar ayat yang sudah kita hafalkan bisa melekat di ingatan kita dalam waktu yang lama. Yang keempat, pasang target menghafal Al-Quran. Sebelum menghafal Al-Quran, akan sangat baik jika membuat target dan timeline hafalan kita. Dengan memiliki target yang jelas, kita akan lebih mudah dalam mendorong diri untuk terus bersemangat dalam menghafal. Terkadang di tengah hafalan kita sering mengalami kendala, teman-teman, seperti hafalan yang menjadi susah masuk atau malas menambah hafalan. Kalau sudah begitu, semangat kita biasanya akan berkurang sehingga kita merasa bahwa Al-Quran itu susah untuk dihafalkan. Oleh karena itu, adanya target akan sangat membantu dan mendisiplinkan hafalan kita. Yang kelima, membuat jadwal hafalan. Selain membuat target, membuat jadwal rutin untuk menghafalkan Al-Quran itu juga sangat penting agar kita bisa disiplin dalam proses menghafal, dan usahakan untuk menyediakan 1 waktu khusus untuk menghafal Al-Quran setiap harinya. Ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk menghafal Al-Quran, di antaranya di sepertiga malam terakhir, saat pertengahan siang hari, dan di pagi hari setelah sholat subuh. Terus yang keenam, banyak mendengarkan murotal. Nah, salah satu cara yang paling mudah dalam menghafalkan Al-Quran adalah dengan sering mendengarkan murotal. Biasanya kita akan mudah mengingat sebuah ayat ketika ayat tersebut dilantunkan dalam irama yang merdu dan didengarkan berulang-ulang. Semakin sering kita mendengarkan murotal, maka akan semakin banyak ayat yang kita hafal dengan cepat. Yang ketujuh, menggunakan 1 jenis mushaf Al-Quran. Agar menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah, pastikan untuk selalu menggunakan mushaf Al-Quran yang sama.
Nah, menggunakan mushaf Al-Quran yang sama akan mempermudah untuk mengingat letak ayat yang sudah kita hafalkan. Analogi menghafal Al-Quran itu sebenarnya mirip dengan merekam gambar ke dalam memori, sehingga bentuk mushaf itu akan mempengaruhi struktur hafalan kita ke dalam memori otak. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Menjadi seorang penghafal Al-Quran harus mempunyai prinsip yang teguh untuk selalu menjaga hafalan walau dalam keadaan dan situasi apapun. Tidak ada kesuksesan yang dapat diraih kecuali dilandasi konsisten yang kuat. Begitu pula tidak ada hafalan yang kuat diraih kecuali konsisten mengulang hafalan. Insya Allah menghafal itu akan mudah ketika pikiran atau diri kita itu udah berpikir kalau misalkan Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Mohon maaf jika aku ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan bosan-bosan untuk nonton. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah.